Bitcoin udah nyentuh all time high di $69.000. Padahal Bitcoin halving aja belum. Kok bisa sih? Selamat buat kalian yang udah hodl Bitcoin dari 2 tahun lalu dan udah sempet take profit. Ini waktunya buat kaum UMR dapet 2 digit. Tapi buat yang belum sempet beli Bitcoin, masih bisa masuk nggak ya? Hai, balik lagi sama gue Dila. Selamat datang di channel Koinvestasi. Selama 6 tahun terakhir gue ngelewatin 2 siklus Bitcoin, kali ini pergerakan harga Bitcoin tuh agak di luar prediksi dan dari pola sebelumnya. Karena biasanya tuh butuh waktu beberapa bulan setelah halving untuk Bitcoin rally gila-gilaan. Lah, ini udah balik ke all time high duluan. Nah, Bitcoin berhasil nyentuh rekor tertinggi sebelumnya di harga $69.000 sebelum halving terjadi. Bahkan kalau dalam rupiah, Bitcoin udah melebihi rekornya itu di minggu lalu. Altcoins pun jadinya ikutan naik kenceng banget nih. Terus kalau kayak gini, udah telat dong masuknya. Tonton video ini sampai habis kalau kalian mau tahu potensial kapan posisi-posisi optimal buat masuk ke Bitcoin. Dalam seminggu terakhir ini, Bitcoin naik ngebut banget. Walaupun Bitcoin udah sempat overbought dan sempat turun ke harga $52.000, tapi berhasil ngebreak 2 resisten terkuatnya di level $54.000 dan juga $64.000. Seperti yang udah pernah kita sampaikan di video yang ini nih, siklus kali ini tuh beda dengan siklus halving yang sebelumnya. Di mana siklus sebelumnya, market itu lebih banyak digerakin sama retail yang kayak kita-kita gini nih. Mungkin kalau FOMO dikit ya beli, kalau cuan dikit langsung take profit. Nah, sekarang beda nih. Karena disetujunya ETF Bitcoin, jadi lebih banyak institusi yang dimudahkan untuk punya Bitcoin di portfolio mereka, sehingga demand-nya naik. Bahkan, BlackRock sampai kehabisan stok ETF Bitcoin-nya, dan akhirnya mereka harus beli Bitcoin lagi. Perbedaan dari ketertarikan investor retail sama institusional juga kelihatan dari Google Search Bitcoin yang dibandingin sama tahun 2021 atau bull run sebelumnya. Tapi di siklus tahun ini, Google Search Bitcoin tuh nggak sebanyak sebelumnya, padahal harga Bitcoinnya tuh udah menyentuh all time high. Nah, berarti tandanya nggak terlalu banyak orang-orang baru yang kepo sama Bitcoin. Masih berhubungan dengan ketertarikan institusi, Bank Amerika kemarin baru aja ngajuin peraturan baru soal Bitcoin ETF. Mereka minta supaya bank-bank di sana itu diperbolehkan nyimpen Bitcoin ETF karena berbeda dengan kripto pada umumnya. Nah, gara-gara faktor ini, banyak trader dan analis yang bilang bahwa siklus ini berbeda karena institusi lebih banyak yang masuk. Karakteristik institusi sama retail kan pasti beda ya. Beda sama investor retail kayak kita nih, perusahaan besar atau institusi itu pasti bukan cari cuan cepet. Jadi periode hold Bitcoin-nya itu jadi lebih panjang. Bahkan diprediksi Bitcoin itu bisa mencapai $100.000. Tambah lagi tetap ada dorongan beli dari retail karena excited menyambut halving Bitcoin. Dan ada ketakutan bakal kehabisan Bitcoin karena ETF itu. Nggak cuma Bitcoin yang naiknya kenceng banget, tapi altcoins juga naiknya gila-gilaan. Contohnya Ethereum yang udah naik ke level $3.000 atau 48 juta rupiah, dan juga Solana yang ke level 2,2 juta rupiah. Kalau kita berandai-andai nih, kita sebagai kaum pekerja yang gajinya UMR dan menyisihkan 1 juta rupiah untuk masuk ke kripto pada saat gajian akhir bulan Februari kemarin, terus kita masukin nih 1 juta itu ke Ethereum, maka uang kita tuh bertambah 26% jadi 1,26 juta rupiah. Atau kalau kamu masuknya di Solana, maka uang itu bertambah 42% menjadi sekitar 1,42 juta rupiah. Nah, ini juga salah satu yang berbeda nih dibandingin sama siklus sebelumnya. Altcoins yang market cap-nya besar kayak Solana dan Ethereum tadi, kenaikannya tuh nggak terlalu fantastis. Karena lebih banyak uang yang mengalir ke sektor lain, yaitu meme coins. Di siklus kali ini, meme coins malah duluan naik gila-gilaan. Nah, kalau kamu masukin 1 juta di PP yang di jaringan Ethereum, itu naiknya 500%. Jadi, misalnya tadi 1 juta, dalam seminggu bisa langsung jadi 6 juta rupiah. Dan di Floki naiknya 400%, jadi yang tadinya 1 juta bisa jadi 5 juta rupiah. Meme coins di Solana juga nggak mau kalah. Ada WIF yang naik tinggi sampai 518%. Jadi kalau naruh 1 juta rupiah di WIF, berarti uangnya jadi 6,18 juta rupiah dalam seminggu. Terakhir ada Bonk yang naiknya 318%. Jadi kalau kita punya 1 juta rupiah di situ, uangnya akan berubah jadi 4,18 juta dalam waktu seminggu. Dan uniknya, kenaikan token Floki sama PP justru gara-gara diborong sama venture capital, bukan cuma karena dorongan komunitas doang. Tapi sekarang udah telat dong kalau mau masuk Bitcoin. Setelah sempat balik ke all time high di $69.000, Bitcoin langsung jatuh ke $63.000. Hal ini kemungkinan karena banyak investor yang melakukan penjualan. Dan ada antrian pembelian yang besar atau di order book di harga $63.100. Jadi market bergerak untuk jemput antrian pembelian itu. Kalau dilihat dari RSI-nya, Bitcoin udah ada di level 50, di mana level ini tuh adalah tahap yang aman atau biasa-biasa aja, nggak overbought ataupun oversell. Di indeks Fear and Greed, Bitcoin juga udah turun level, yang tadinya extreme greed sekarang ada di level greed aja. Saat ini, level resisten yang paling dekat ada di $64.000.
Dan kalau berhasil dilewatin, kemungkinan akan coba untuk nembus all-time high di $69.000 lagi. Yang berarti secara short term harusnya Bitcoin akan mengalami kenaikan setelah dump yang lumayan besar kemarin ini. Jadi kalau emang kamu pengen nambah muatan, momen ini bisa kamu pertimbangkan. Apalagi kalau emang kamu pengennya investasi jangka panjang. Selanjutnya gue akan ngejawabin beberapa pertanyaan yang emang udah kita kumpulin kemarin di social media terkait market Bitcoin dan juga market crypto in general. Pertanyaan pertama, udah deket halving, di hold semua atau jual aja nih Min? Balik lagi ke tujuan dan goals investasi masing-masing. Kalau dari data yang tadi udah gue share, jangka pendeknya tuh emang sekarang Bitcoin lagi di tahap koreksi. Tapi kalau secara long term, kelihatannya sih emang Bitcoin baru aja masuk bull run-nya. Jadi kalau emang pengen investor jangka panjang, masih aman banget sih, tapi tetap do your own research. Menurut prediksi atau proyeksi yang pernah kita bahas di video tentang Bitcoin yang sebelumnya, beberapa ahli di video tersebut mengatakan Bitcoin akan menyentuh $100.000, tapi ada juga beberapa prediksi yang lebih dari itu. Bitcoin bisa jadi nol nggak sih? Secara teori mungkin aja. Kayak mata uang pada umumnya bisa kehilangan value kalau emang orang-orang udah nggak percaya lagi. Tapi buat aset yang kayak Bitcoin, yang udah punya banyak pemilik tersebar di seluruh dunia, network-nya juga udah tersebar secara global, butuh perubahan yang benar-benar besar untuk Bitcoin jadi nol. Udah gitu kan negara-negara dan juga perusahaan-perusahaan yang menguasai dunia yang punya Bitcoin juga pasti nggak pengen rugi dong. Jadi mereka akan menahan harganya supaya nggak sampai nol. Pertanyaan berikutnya, kapan Bitcoin koreksi? Setelah kemarin all-time high lalu koreksi ke $63.000, sekarang Bitcoin ini lagi konsolidasi atau bolak-balik antara $64.000 dan $66.000. Tapi titik terkuatnya, titik support terkuatnya itu ada di $61.000. Kalau misalkan kalian emang pengen nambah muatan, perhatiin deh titik-titik support sama resistance-nya ini. Berikutnya, pertanyaan, gimana sih efek halving ke harga Bitcoin? Secara historis, halving itu emang sangat berdampak pada harga Bitcoin. Karena halving ini tuh bikin jumlah Bitcoin yang masuk ke pasar berkurang setengahnya. Mekanisme ini tuh memastikan supaya Bitcoin nggak ngalamin inflasi. Karena supply yang terbatas tapi demand-nya naik, harga Bitcoin juga jadi naik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau Bitcoin naik, altcoin juga naik? Kalau berdasarkan histori, Bitcoin naik, altcoin juga bisa naik. Tapi harus lihat dulu nih dari Bitcoin dominance-nya. Kalau Bitcoin dominance naik, altcoins biasanya agak susah untuk naik atau bahkan cenderung turun. Saat ini dominasi Bitcoin itu lagi naik. Funding rate interest altcoins juga lagi merah. Berarti ada penurunan aliran uang yang masuk ke altcoins. Kalau Bitcoin setelah ini turun lagi, altcoins bisa-bisa jadi lautan merah nih. Kalau dominasi Bitcoin lagi kayak gini, altcoin masih stagnan kah? Seperti yang tadi udah gue bilang, kalau dominasi Bitcoin lagi naik, biasanya altcoins justru stagnan atau bahkan turun. Karena semuanya tuh uang lagi fokus di Bitcoin, jadi aliran ke altcoins-nya tuh kurang. Pertanyaan terakhir, rekomendasi altcoins dong Min? Nah, buat rekomendasi altcoin, sebenarnya kita udah punya beberapa video yang mereferensikan altcoins yang potensial. Tapi tetap ingat, do your own research karena video-video itu tuh hanya referensi aja untuk kalian tinjau lebih lanjut dan analisis lebih lanjut. Itu tadi sedikit market update Bitcoin yang sempat ngedip setelah mencapai all-time high di $69.000. Jadi, kalau emang kamu pengen nambah muatan, ya mungkin momen-momen kayak gini tuh bisa dipertimbangkan. Apalagi kalau tujuan kamu itu untuk jangka panjang. Jangan sampai setiap harganya naik, selalu ngomong, coba beli pas rendah. Terus giliran harganya turun, malah bilang, tuh kan turun, rugi dong. Nah, tapi tetap pakai uang dingin ya. Jadi, kalau ada fluktuasi, kalian tuh nggak jantungan. Share di sini kalau kalian udah ngerasain profit dari kenaikan kripto 2 minggu terakhir ini. Tulis kripto apa yang jadi jagoan kalian di kolom komentar ya. Tetap stay tune untuk update ke depannya, karena di Koinvestasi semua bisa kripto.